Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Feti Irawan, NPM 221100043003. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang stratifikasi sosial. Konsep stratifikasi. Dalam pembahasan terdahulu mengenai interaksi dan tatanan sosial, kita telah berkenalan dengan konsep status. Status utama master status, status yang diraih HVIT status, yang diperoleh Askebat status. Berdasarkan status yang diperoleh dengan sendirinya ini, anggota masyarakat dibeda-bedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, hubungan kekerabatan, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu, seperti kasta dan kelas. Suatu bentuk dari stratifikasi berdasarkan perolehan ialah stratifikasi usia atau age stratification. Dalam sistem ini, anggota masyarakat yang berusia lebih muda mempunyai hak dan kewajiban berbeda dengan anggota masyarakat yang lebih tua. Dalam hukum adat masyarakat tertentu, misalnya anak sulung memperoleh prioritas dalam pewarisan harta atau kekuasaan. Asas senioritas yang dijumpai dalam stratifikasi berdasarkan usia ini dijumpai pula dalam bidang pekerjaan dalam berbagai organisasi modern. Misalnya, sering kita melihat adanya hubungan erat antara usia karyawan dengan pangkat mereka dalam organisasi, atau persamaan usia antara karyawan yang mengaku jabatan yang sama. Sistem stratifikasi tertutup dan terbuka. Dalam sosiologi, kita mengenal perbedaan antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Keterbukaan status sistem stratifikasi diukur dari mudah tidaknya dan sering tidaknya seseorang yang mempunyai status tertentu memperoleh status dalam strata yang lebih tinggi. Menurut Yinger, suatu sistem stratifikasi dinamakan tertutup sama sekali manakala setiap anggota masyarakat tetap berbeda pada status yang sama dengan orang tuanya. Dinamakan terbuka sama sekali manakala setiap anggota masyarakat menduduki status berbeda dengan status orang tuanya, atau dapat lebih tinggi atau rendah. Di sini pun kenyataan empirik berada di antara kedua kutub tersebut. Tidak ada masyarakat yang stratifikasinya terbuka sama sekali dan tertutup sama sekali. Yinger memperkirakan bahwa dalam masyarakat yang paling terbuka, yaitu masyarakat industri modern, hanya sepertiga anggota statusnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada status orang tuanya. Mobilitas sosial. Dalam sosiologi, mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial, sebagaimana nampak dari definisi Ransford tersebut di atas. Mobilitas sosial dapat mengacu pada individu maupun kelompok. Contoh yang diberikan Ransford mengenai mobilitas sosial individu ialah perubahan status seseorang tukang menjadi seorang dokter. Mobilitas sosial itu suatu kelompok terjadi manakala suatu minoritas etnik atau kaum perempuan mengalami mobilitas. Misalnya, mengalami peningkatan dalam penghasilan rata-rata bila dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Suatu kelompok bahasan yang banyak mendapat perhatian ahli sosiologi ialah masalah mobilitas intragenerasi dan mobilitas antargenerasi. Mobilitas intragenerasi mengacu pada mobilitas sosial yang dialami seseorang dalam masa hidupnya. Mobilitas antargenerasi di pihak lain mengacu pada perbedaan status yang dicapai seseorang dengan status orang tuanya. Jumlah lapisan sosial dalam masyarakat. Jumlah ilmuwan sosial membedakan antara 3 lapisan atau lebih kita sudah sering menjumpai, misalnya perbedaan antara kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah.
Di kalangan para ahli sosiologi, kita menjumpai keanekaragaman dalam penentuan lapisan sosial. Ada yang merasa cukup dengan klasifikasi dalam 2 lapisan. Marx, misalnya, membedakan antara kelas bourgeois dan proletar. Moschka membedakan antara kelas yang berkuasa dan kelas dikuasai. Banyak ahli sosiologi membedakan antara kaum elit dan massa, antar orang kaya dan orang miskin. Dimensi stratifikasi. Penggolongan anggota masyarakat berdasarkan berbagai dimensi. Ada dimensi usia, jenis kelamin, agama, kelompok etnik, kelompok ras, pendidikan formal, pekerjaan, dan ekonomi. Dampak stratifikasi. Adanya perbedaan prestige dalam masyarakat tercermin pada perbedaan gaya hidup sebagaimana nampak dari pernyataan Max Weber. Perbedaan gaya hidup ini tidak hanya dijumpai pada hierarki prestige, tetapi juga pada hierarki kekuasaan dan privilege. Kita melihat bahwa setiap kelas sosial pun menampilkan gaya hidup yang khas. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.